Jiwa terpilih. Kalimat ini bukan sekadar sapaan puitis. Ia adalah pengakuan atas keberadaanmu yang istimewa di tengah dunia yang seringkali tak mampu melihat kedalaman hati seseorang. Menjadi jiwa terpilih berarti kamu tidak menjalani hidup ini secara kebetulan. Kamu dipanggil untuk menempuh jalan yang lebih dalam, lebih tajam, dan kadang lebih sunyi. Ada kalanya kamu menjadi korban dari keputusan orang lain. Dalam perjalanan ini, tak jarang kamu menjadi bagian dari cerita yang menyakitkan, bukan karena kesalahanmu, tetapi karena kamu terlalu tulus di tengah orang-orang yang belum siap untuk menghargai ketulusan itu. Mereka memilih keluarga mereka, entah itu dalam arti harfiah atau hanya dalih untuk membenarkan keputusan mereka. Pasangan yang dulu mengaku mencintaimu, sahabat yang dulu mengaku sejiwa, atau orang yang begitu dekat tiba-tiba berubah arah dan meninggalkanmu sendirian tanpa penjelasan yang memadai. Saat itu kamu mungkin merasa hancur, terbuang atau tidak dianggap. Rasa sakit itu nyata. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena kamu tahu apa yang kamu berikan. Kepercayaan, kesetiaan, perhatian, doa, bahkan bagian dari jiwamu. Kamu bertanya dalam diam, mengapa aku tidak cukup? Tapi itulah awal dari sebuah pelajaran suci, bahwa penerimaan sejati tidak berasal dari manusia, melainkan dari pemilik jiwa itu sendiri. Tapi inilah yang sering dilupakan oleh mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang tulus dikhianati tanpa pembelaan darinya. Inilah titik balik yang tak terlihat oleh mata biasa. Saat kamu dilukai, mungkin dunia diam, tapi langit tidak. Tuhan menyimpan setiap air matamu, mencatat setiap kebaikan yang tak dibalas, dan mempersiapkan keadilannya dengan cara yang lembut namun pasti. Kamu mungkin tidak punya kesempatan untuk membela dirimu, tapi kamu punya pembela yang jauh lebih berkuasa, Tuhan sendiri. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih, telah bergabung berlangganan, dan telah memberikan super thanks, terima kasih atas subscribe, like, dan komen. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan angka 99. Ini akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta, memperkuat pesan yang akan Anda terima. Mengajak Anda untuk berfokus pada pelayanan, transformasi diri, dan siap untuk menutup babak lama dalam hidup Anda untuk membuka jalan bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Bab 1. Dikorbankan tanpa penjelasan. Luka yang tak terucapkan. Ada luka yang tidak mengeluarkan darah, luka yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa dalam, menusuk perlahan, dan diam-diam mengubah cara kita mempercayai dunia. Itulah luka, ketika seseorang yang kita cintai meninggalkan kita tanpa penjelasan. Mereka pergi begitu saja, tanpa pamit yang tulus, tanpa kejelasan mengapa. Hanya hilang, seolah-olah kebersamaan yang pernah kalian bangun tidak pernah berarti apa-apa. Yang tersisa hanya sunyi. Pertanyaan-pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Dan kamu hanya bisa menatap dinding, langit-langit kamar, atau layar ponsel yang tak lagi memberi kabar. Menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kembali. Kamu pun mulai bertanya dalam hati, apa aku terlalu berharap? Apa aku terlalu mudah percaya? Apa aku tidak cukup layak dicintai? Pertanyaan itu datang bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu tulus. Kamu adalah tipe orang yang memberi sebelum diminta, yang mengerti sebelum dijelaskan, yang bertahan bahkan saat tidak diminta untuk tetap tinggal. Kamu hadir sepenuhnya. Kamu mendukung mereka di saat mereka bahkan belum selesai mengenal dirinya sendiri. Kamu mendoakan dalam diam, menyayangi dalam kelembutan, dan memberi tanpa pamrih. Tapi pada akhirnya, kamu justru yang dikorbankan. Bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu terlalu terang bagi seseorang yang belum siap menerima cahaya. Karena hatimu terlalu dalam bagi orang yang hanya ingin bermain di permukaan. Dan seringkali, keputusan mereka bukan tentang kamu, tapi tentang ketakutan mereka sendiri. Ketakutan akan perubahan. Ketakutan akan kedewasaan. Atau pengaruh dari orang-orang yang tak tahu apapun tentangmu, tapi berani menilai.
Mereka menyebutnya demi keluarga, demi kebaikan bersama, atau bahkan demi masa depan. Tapi di balik semua alasan itu, kamu tahu, yang benar-benar terjadi adalah mereka memilih pergi dan kamu menjadi korban dari pilihan itu. Rasa sakit ini tidak terlihat. Kamu masih bisa tertawa di depan orang lain, tapi begitu sendirian, air matamu seperti tak terbendung. Kamu masih bisa berkata, "Aku baik-baik saja," meskipun dalam hati kamu tahu, kamu sedang hancur perlahan. Tapi justru di saat seperti itulah, Tuhan mendekat paling dalam. Karena Dia tahu, kamu terlalu berharga untuk dibiarkan terpuruk terlalu lama. Rasa sakit ini bukan hukuman. Ini adalah bagian dari penyucian. Bagian dari proses pelepasan yang kadang diperlukan agar kamu tidak terus bergantung pada cinta yang semu. Karena tidak semua orang yang kamu cintai layak kamu perjuangkan sampai habis-habisan. Dan percayalah, Tuhan sedang menulis bab baru dalam hidupmu. Bab yang tidak bisa dibaca oleh mereka yang hanya hadir sementara. Bab yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sabar menunggu dan kuat dalam diam. Luka ini akan sembuh. Bukan karena kamu pura-pura lupa, tapi karena kamu akhirnya sadar bahwa kamu pantas mendapatkan seseorang yang tidak menjadikanmu pilihan kedua. Seseorang yang tidak akan mengorbankanmu demi kenyamanan orang lain. Seseorang yang tidak akan menjadikan cintamu sebagai kompromi. Hingga hari itu datang, teruslah berdiri dengan lembut. Biarkan dirimu sembuh perlahan. Biarkan semesta mengganti yang pergi dengan sesuatu yang lebih sesuai dengan jiwamu. Karena kamu tidak ditinggalkan untuk menderita, tapi disingkirkan agar bisa bertumbuh. Kamu tidak kehilangan cinta. Kamu sedang disiapkan untuk menerima cinta yang sejati. Dan untuk orang yang meninggalkanmu tanpa penjelasan. Biarkan waktu yang menjelaskan siapa sebenarnya yang benar-benar kehilangan. Bab 2. Ketulusan yang tak pernah terlihat. Ada cinta yang begitu dalam hingga tidak terlihat. Ada kebaikan yang begitu murni hingga dianggap angin lalu. Dan kamu adalah seseorang yang mencintai dengan cara seperti itu. Kamu memberi tanpa mengungkit, membantu tanpa diminta, mendoakan tanpa pernah diketahui. Ketulusanmu tidak disampaikan lewat kata-kata manis, tapi lewat tindakan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Lewat cara kamu mendengarkan tanpa menyela, menunggu tanpa mengeluh, dan memahami tanpa harus dijelaskan. Tapi justru karena kamu terlalu tulus, mereka tak pernah benar-benar melihatmu. Mereka kira senyummu itu biasa. Padahal kamu sedang menyembunyikan rasa sakit karena terus merasa tak dihargai. Mereka kira diammu itu ketenangan. Padahal kamu sedang menahan kecewa agar tak menumpahkannya pada mereka. Mereka kira kehadiranmu akan selalu ada, tanpa pernah bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Dan kamu pun tetap bertahan, bukan karena kamu bodoh, tapi karena hatimu tidak tega membalas perlakuan dingin dengan dingin yang sama. Kamu memilih menjadi cahaya, meski berada di tengah ruangan yang tidak peduli pada sumber terang itu. Kamu memilih tetap memberi kehangatan, meski tak ada yang memeluk balik. Namun, begitulah seringnya takdir mempertemukan manusia yang berhati besar dengan mereka yang belum siap menerima kasih yang dalam. Ketulusanmu menjadi sesuatu yang biasa, karena mereka belum belajar bagaimana menghargainya. Dan ironisnya, justru setelah kamu pergi, setelah kamu berhenti memperjuangkan, barulah mereka menyadari bahwa senyummu bukan senyum biasa, bahwa keberadaanmu adalah ketenangan yang tak mudah digantikan, tapi kamu sudah terlalu sering mengalah, terlalu sering memendam kecewa demi menjaga hubungan, terlalu sering merelakan rasa sendiri hanya karena takut menyakiti mereka yang kamu sayangi. Padahal, kamu juga manusia, punya batas, punya perasaan, punya hati yang butuh dipahami, bukan hanya diuji. Ketulusan bukan kelemahan, ia adalah anugerah yang hanya bisa dimiliki oleh jiwa yang kuat dan matang. Jiwa yang tidak mencari balasan, tapi tetap berharap dihargai. Maka, jangan sesali kebaikanmu. Jangan ubah hatimu hanya karena orang tak tahu cara menjaganya.
Karena pada akhirnya, bukan kamu yang rugi. Merekalah yang kehilangan. Ketika mereka mencari seseorang yang bisa menerima mereka apa adanya, mereka akan ingat kamu. Ketika mereka merasa hampa dalam hubungan yang baru, mereka akan teringat betapa dalamnya kehadiranmu dulu. Tapi saat itu tiba, semoga hatimu sudah sembuh, sudah berdamai, sudah cukup mencintai dirimu sendiri, sehingga kamu tak lagi menunggu pengakuan dari mereka yang tidak pernah melihatmu dengan mata yang benar, dan kamu akan menyadari, Tuhan menyimpan ketulusanmu untuk seseorang yang benar-benar pantas. Seseorang yang takkan membuatmu bertanya, apakah aku cukup? Karena ia akan memandangmu dan tahu, ketulusan seperti ini tidak bisa dicari, hanya bisa dijaga. Bab 3. Tuhan tidak tidur, pembalikan ilahi sedang berjalan. Kadang kamu merasa dunia tidak adil. Kamu bertanya dalam hati, mengapa orang yang menyakitiku justru tampak bahagia? Mengapa mereka yang mengorbankanku hidup tanpa rasa bersalah, seolah-olah tak terjadi apa-apa? Tapi kamu tahu, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah lalai. Dan tak ada satupun air matamu yang terjatuh tanpa diketahuinya. Kamu boleh tidak dipahami oleh manusia, tapi kamu sedang diperhatikan oleh langit. Ketika kamu tidak membalas kejahatan dengan kebencian, itu bukan kelemahan. Itu kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang berjalan bersama Tuhan. Kamu memilih diam, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tahu. Pertempuran terbaik adalah yang kamu serahkan kepada tangan Tuhan. Orang-orang mungkin mengira kamu bodoh karena tidak melawan, padahal kamu sedang mempersiapkan kemenangan yang tidak bergantung pada balas dendam. Kamu tidak membalas bukan karena kamu tidak bisa, tapi karena kamu tidak mau merusak damai di hatimu demi memuaskan ego sesaat. Tuhan tidak pernah tidur. Setiap ketulusanmu dicatat. Setiap luka yang kamu sembunyikan ditampungnya dengan penuh kasih. Dan saat kamu mengalah demi damai, Tuhan sedang menyusun rencana untuk meninggikan kamu di hadapan orang-orang yang merendahkanmu. Kamu mungkin merasa sendiri, tapi kamu tidak pernah sendirian. Semesta berpihak pada jiwa yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi memilih tetap berdiri dalam terang, bahkan ketika kegelapan mencoba menelannya. Tugasmu bukan menjelaskan diri pada mereka yang tidak berniat mengerti. Tugasmu bukan membuktikan dirimu pada mereka yang buta hati. Tugasmu satu, terus melangkah dalam cahayanya. Karena Tuhan tahu kapan waktunya menyingkap kebenaran, dan saat momen itu tiba, semua yang tersembunyi akan tampak. Semua niat akan terbaca. Dan kamu akan berdiri sebagai orang yang selama ini benar, meski difitnah dan disalahpahami. Orang yang menyakitimu akan melihatmu bersinar, bukan karena kamu membalas, tapi karena Tuhan yang meninggikanmu. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena waktunya memang sudah tiba. Pembalikan ilahi sedang berjalan. Mungkin pelan, tapi pasti. Mungkin senyap, tapi tak terbendung. Mereka yang pernah membuangmu akan mulai menyadari bahwa kehilanganmu bukan hal kecil. Mereka akan mulai merasakan kekosongan yang dulu diisi oleh perhatianmu, doamu, dan ketulusanmu yang tak tergantikan. Tapi kamu tidak perlu berbalik untuk berkata, "Kan, sudah kubilang." Karena pembalasan terbaik bukanlah kata-kata, melainkan pertumbuhanmu. Bagaimana kamu tetap berkembang, tetap bersinar, tetap tersenyum, bahkan setelah semua pengkhianatan itu. Dan saat kamu berdiri dengan hati yang utuh, mereka akan menyadari. Mereka telah melepaskan seseorang yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Namun di saat itu, kamu sudah berubah. Kamu sudah terlalu damai untuk membuka pintu lama. Terlalu penuh untuk menerima mereka yang datang hanya karena penyesalan, bukan karena perubahan. Jangan iri pada perjalanan orang lain yang terlihat lebih cepat. Kamu sedang dibentuk perlahan, agar saat kamu naik, kamu tidak akan jatuh. Kamu sedang dibentuk dalam sunyi, agar saat kamu bersuara, dunia akan mendengarkan. Tuhan bekerja dalam diam. Dan dalam diam itu,
Kamu sedang dibersihkan dari luka, dari orang-orang yang tidak tulus, dan dari situasi yang hanya menghalangi takdirmu. Jangan takut kehilangan sesuatu atau seseorang yang menjauh saat kamu memperjuangkan kebenaran. Karena kamu tidak sedang kehilangan, kamu sedang dilindungi. Dan perlahan tapi pasti, kamu akan melihat bahwa semua yang kamu kira sebagai kerugian sebenarnya adalah perlindungan ilahi. Karena itulah cara Tuhan bekerja. Bukan dengan membuat semua orang memahami kita, tapi dengan membawa kita ke tempat di mana kita tidak perlu lagi menjelaskan siapa diri kita. Dan ketika kamu sampai di titik itu, hatimu akan berbisik, "Terima kasih Tuhan, telah menjauhkan aku dari apa yang tidak layak dan menuntunku kepada apa yang Engkau siapkan dengan penuh kasih." Kamu tidak membalas bukan karena kamu tidak bisa, tapi karena kamu tidak mau merusak damai di hatimu demi memuaskan ego sesaat. Tuhan tidak pernah tidur. Setiap ketulusanmu dicatat. Setiap luka yang kamu sembunyikan ditampungnya dengan penuh kasih. Dan saat kamu mengalah demi damai, Tuhan sedang menyusun rencana untuk meninggikan kamu di hadapan orang-orang yang merendahkanmu. Kamu mungkin merasa sendiri, tapi kamu tidak pernah sendirian. Semesta berpihak pada jiwa yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi memilih tetap berdiri dalam terang, bahkan ketika kegelapan mencoba menelannya. Tugasmu bukan menjelaskan diri pada mereka yang tidak berniat mengerti. Tugasmu bukan membuktikan dirimu pada mereka yang buta hati. Tugasmu satu, terus melangkah dalam cahayanya. Karena Tuhan tahu kapan waktunya menyingkap kebenaran, dan saat momen itu tiba, semua yang tersembunyi akan tampak. Semua niat akan terbaca. Dan kamu akan berdiri sebagai orang yang selama ini benar, meski difitnah dan disalahpahami. Orang yang menyakitimu akan melihatmu bersinar, bukan karena kamu membalas, tapi karena Tuhan yang meninggikanmu. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena waktunya memang sudah tiba. Pembalikan ilahi sedang berjalan. Mungkin pelan, tapi pasti. Mungkin senyap, tapi tak terbendung. Mereka yang pernah membuangmu akan mulai menyadari bahwa kehilanganmu bukan hal kecil. Mereka akan mulai merasakan kekosongan yang dulu diisi oleh perhatianmu, doamu, dan ketulusanmu yang tak tergantikan. Tapi kamu tidak perlu berbalik untuk berkata, "Kan, sudah kubilang." Karena pembalasan terbaik bukanlah kata-kata, melainkan pertumbuhanmu. Bagaimana kamu tetap berkembang, tetap bersinar, tetap tersenyum, bahkan setelah semua pengkhianatan itu. Dan saat kamu berdiri dengan hati yang utuh, mereka akan menyadari. Mereka telah melepaskan seseorang yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Namun di saat itu, kamu sudah berubah. Kamu sudah terlalu damai untuk membuka pintu lama. Terlalu penuh untuk menerima mereka yang datang hanya karena penyesalan, bukan karena perubahan. Jangan iri pada perjalanan orang lain yang terlihat lebih cepat. Kamu sedang dibentuk perlahan, agar saat kamu naik, kamu tidak akan jatuh. Kamu sedang dibentuk dalam sunyi, agar saat kamu bersuara, dunia akan mendengarkan. Tuhan bekerja dalam diam. Dan dalam diam itu, kamu sedang dibersihkan dari luka, dari orang-orang yang tidak tulus, dan dari situasi yang hanya menghalangi takdirmu. Jangan takut kehilangan sesuatu atau seseorang yang menjauh saat kamu memperjuangkan kebenaran. Karena kamu tidak sedang kehilangan, kamu sedang dilindungi. Dan perlahan tapi pasti, kamu akan melihat bahwa semua yang kamu kira sebagai kerugian sebenarnya adalah perlindungan ilahi. Karena itulah cara Tuhan bekerja. Bukan dengan membuat semua orang memahami kita, tapi dengan membawa kita ke tempat di mana kita tidak perlu lagi menjelaskan siapa diri kita. Dan ketika kamu sampai di titik itu, hatimu akan berbisik, "Terima kasih Tuhan, telah menjauhkan aku dari apa yang tidak layak dan menuntunku kepada apa yang Engkau siapkan dengan penuh kasih." Bab 4. Mereka menyesal saat ego mereka runtuh. Waktu adalah cermin paling jujur. Ia akan menunjukkan siapa yang tulus
siapa yang hanya numpang singgah, dan siapa yang akan menyesali pilihannya. Dan kini, perlahan, mereka mulai menyadari. Dulu mereka merasa yakin telah membuat keputusan yang tepat. Mengorbankanmu demi kenyamanan lain, demi keluarga, demi nama baik, atau demi sesuatu yang mereka kira lebih berharga. Tapi waktu tak pernah bisa dibohongi, karena waktu menunjukkan kebenaran yang tak bisa ditutupi oleh alasan, gengsi, atau kebohongan. Kini, dalam diam, mereka menatap bayanganmu. Yang dulu mereka remehkan, kini terasa mahal. Yang dulu mereka anggap biasa, kini terasa hilang. Dan mereka mulai paham bahwa tidak semua orang bisa hadir dengan ketulusan sepertimu. Kamu bukan sekadar orang baik. Kamu adalah tempat yang memberi rasa aman, yang doanya menjaga mereka bahkan ketika kamu sendiri sedang terluka. Kamu adalah jiwa yang tetap tinggal, bahkan ketika tidak dianggap. Tapi ego mereka dulu terlalu tinggi. Mereka berpikir kamu akan selalu ada, bahwa cintamu, kesetiaanmu, dan pengorbananmu bisa mereka nikmati tanpa memberi balasan yang sama. Dan kini, saat kehidupan mulai menunjukkan sisi lainnya, saat dunia tidak lagi semanis yang mereka kira, mereka mulai menunduk, mereka mulai rindu. Bukan rindu karena cinta yang tumbuh, tapi karena penyesalan yang menghantui. Karena ketika semua topeng mulai tanggal, mereka sadar, kamu adalah satu-satunya yang mencintai mereka tanpa syarat. Mereka mungkin tak akan bilang secara langsung, karena ego masih memegang kendali. Tapi kamu tahu, ketika mereka mulai memperhatikan dari kejauhan, ketika mereka mulai mencari-cari cara untuk sekadar menyapa, itulah sinyal bahwa luka di hati mereka mulai berbicara. Namun kamu sudah berbeda. Kamu bukan lagi orang yang mereka tinggalkan dulu. Kamu telah tumbuh. Kamu telah belajar mencintai diri sendiri. Kamu telah merangkul kesepian dan menjadikannya kekuatan. Kamu tidak lagi berharap pada validasi dari mereka yang pernah menusukmu dalam diam. Dan yang paling penting, kamu telah berdamai dengan masa lalu, dengan kehilangan, dengan kenyataan bahwa tidak semua cinta dibalas dengan kesetiaan. Kini, saat mereka menyesal, kamu sudah terlalu damai untuk kembali ke lingkaran lama. Karena hatimu bukan tempat sementara. Hatimu adalah rumah. Dan hanya yang benar-benar berniat tinggal, yang pantas mendapatkannya. Terkadang, Tuhan memang membiarkanmu dilukai agar kamu belajar mengenali siapa yang layak disimpan dalam hidupmu. Dan melalui penyesalan orang lain, Tuhan ingin kamu tahu bahwa nilai dirimu tidak pernah turun. Hanya belum dipahami oleh orang yang salah. Kini mereka tahu. Kenyamananmu tidak bisa digantikan. Ketulusanmu tidak bisa dibeli. Dan cintamu terlalu suci untuk dipakai main-main. Penyesalan mereka bukan untuk kamu balas dengan balas dendam. Bukan pula untuk kamu terima begitu saja. Tapi cukup kamu jadikan bukti bahwa selama ini kamu benar, bahwa selama ini kamu mencintai dengan cara yang tidak biasa, dan itu tidak semua orang mampu. Jika suatu saat mereka datang, bukan kamu yang harus membuktikan sesuatu, karena luka yang mereka tinggalkan telah menjawab semuanya. Dan jika kamu memilih untuk tidak membuka kembali pintu itu bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu mencintai dirimu, lebih dari masa lalu yang hampir menghancurkanmu. Tersenyumlah, bukan karena mereka menyesal, tapi karena kamu akhirnya bisa bahagia, tanpa harus menunggu permintaan maaf. Dan jika mereka benar-benar sadar, biarlah mereka mendoakan dari kejauhan. Karena kehadiranmu dulu adalah anugerah, dan kehilanganmu adalah pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bab 5. Kebenaran terungkap lewat waktu, bukan perdebatan. Ada saat dalam hidup ketika kamu ingin sekali menjelaskan dirimu. Kamu ingin membela niatmu, menjelaskan maksudmu, dan meluruskan apa yang disalahpahami. Namun, pada akhirnya, kamu memilih diam, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tahu, kebenaran sejati tidak membutuhkan panggung. Kamu pernah berada dalam situasi yang membingungkan, di mana ketulusanmu disalahartikan dan pengorbananmu dilihat sebagai kelemahan. Kamu ditinggalkan,
disalahkan bahkan dihakimi oleh orang-orang yang tidak benar-benar mengenal isi hatimu. Dan kamu bertanya dalam hati, haruskah aku menjelaskan semuanya agar mereka mengerti? Haruskah aku melawan demi kebenaran yang kupunya? Namun, Tuhan memelukmu dalam sunyi. Ia membisikkan satu pesan yang lembut. Diamlah, biarkan aku yang membela. Dan kamu pun memilih untuk menyerahkan segalanya kepada waktu dan semesta. Karena kamu sadar bahwa tidak semua orang siap menerima penjelasan, terlebih jika hatinya sudah lebih dulu tertutup oleh prasangka dan gengsi. Waktu adalah saksi yang paling adil. Ia akan membuka kedok. Ia akan mengikis kebohongan. Dan ia akan memperlihatkan siapa yang tulus dan siapa yang hanya pandai bicara. Sementara kamu diam, Tuhan bekerja dalam senyap. Ia menata ulang jalan hidupmu. Ia memulihkan lukamu. Dan ia mengangkatmu perlahan, tanpa sorotan tapi penuh kekuatan. Dan orang-orang yang dulu meragukanmu, yang memalingkan wajah dan menghakimi tanpa tahu apa-apa, perlahan mulai melihatmu berdiri lagi. Dengan tenang, dengan senyum yang tulus, tanpa balas dendam. Mereka heran, bagaimana mungkin kamu tetap bersinar tanpa dukungan mereka? Bagaimana mungkin kamu tetap kuat, tanpa pembelaan panjang lebar? Mereka tidak tahu bahwa ketika kamu memilih diam, kamu sedang membiarkan langit berbicara atas namamu. Diammu adalah bentuk kepercayaan. Kepercayaan bahwa Tuhan tahu yang tersembunyi. Kepercayaan bahwa kamu tidak perlu menurunkan dirimu ke dalam debat yang hanya akan menguras energi dan tidak membawa kebenaran pada tempatnya. Kamu memilih damai, bukan pengakuan. Kamu memilih tenang, bukan tepuk tangan. Dan itu adalah bentuk kematangan spiritual yang tidak semua orang miliki. Lama-kelamaan, orang-orang mulai sadar. Cerita yang mereka dengar dulu tidak sepenuhnya benar. Penilaian yang mereka buat ternyata terburu-buru. Dan perlahan, mereka mulai malu dengan kesimpulan mereka sendiri. Mereka mulai menyadari bahwa kebenaran tidak butuh pembelaan keras. Karena kebenaran selalu punya caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Dengan tenang, tapi tak terbantahkan. Dan kamu akhirnya melihat bahwa semua luka, fitnah, dan pengkhianatan itu bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk membuatmu lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mengenal siapa dirimu sebenarnya. Kini, kamu tahu bahwa tidak semua hal perlu dijawab, tidak semua tuduhan perlu dibalas, dan tidak semua orang perlu diyakinkan. Kamu mulai menghargai kedamaian lebih dari pembenaran, dan itulah kemenangan sejati. Karena saat kamu memilih tidak membalas kebencian dengan amarah, saat kamu memilih tidak membalas fitnah dengan kata-kata, saat kamu memilih diam dan berjalan di jalur terang, itulah saat Tuhan bertindak untukmu. Dan satu demi satu, semua yang sempat gelap kini mulai terang. Semua yang dulu buram, kini menjadi jelas. Dan tanpa kamu harus berkata apa-apa, orang-orang mulai melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Jadi jika kamu masih memendam luka karena belum bisa membela dirimu, ingatlah ini. Tuhan sedang menuliskan kisah pembuktian yang tidak butuh panggung, tapi akan membuat semua terdiam. Dan pada akhirnya, kamu tidak butuh banyak kata untuk menang. Kamu hanya perlu waktu, iman, dan kedamaian. Karena Tuhan tidak pernah buta, dan kebenaran selalu menemukan jalannya. Bab 6. Ketika mereka minta kesempatan kedua, apakah harus kamu terima? Waktu telah berlalu. Kamu sudah melewati banyak luka, tangis, doa, dan kesepian yang panjang. Saat semuanya terasa gelap, kamu tetap bertahan. Dan sekarang, ketika kamu sudah mulai pulih, mereka datang kembali dengan wajah yang berbeda, dengan kata-kata yang terdengar menyesal. Mereka meminta kesempatan kedua, dan kamu pun diam sejenak, bertanya dalam hati, haruskah aku terima mereka kembali? Apakah luka lama layak untuk dibuka kembali hanya demi memberi mereka ruang? Ini bukan tentang balas dendam. Ini bukan tentang menyimpan dendam.
Ini tentang menjaga diri, tentang mencintai dirimu dengan lebih bijak. Ya, memaafkan itu penting. Karena kamu tidak bisa berjalan ringan kalau masih membawa beban dendam. Tapi menerima kembali ke dalam hidupmu, itu cerita yang lain. Terkadang, mereka datang bukan karena sudah berubah, tapi karena realita hidup memukul mereka. Bukan karena mereka benar-benar menyadari kesalahan, tapi karena mereka kehilangan kenyamanan yang dulu mereka anggap biasa. Dan disinilah kamu diuji, bukan dengan sakit, tapi dengan kuasa. Kuasa untuk memilih. Apakah kamu ingin membuka pintu yang dulu mereka tutup dengan ego dan keacuhan? Ingatlah, kamu sudah melalui banyak hal untuk bisa sampai di titik tenang ini. Kamu sudah berdamai dengan kehilangan. Kamu sudah menumbuhkan cinta pada dirimu sendiri. Jangan biarkan kedatangan mereka merusak proses panjang itu. Jangan biarkan penyesalan orang lain memaksa kamu mengorbankan ketenanganmu yang sekarang. Kamu punya hak penuh atas hidupmu. Bukan karena kamu kejam, tapi karena kamu belajar mencintai dirimu dengan lebih sehat. Dan jika kamu masih ragu, lihatlah, apakah mereka datang dengan perubahan nyata atau hanya membawa rayuan kosong? Apakah mereka benar-benar bertumbuh atau hanya takut sendirian? Terkadang, orang ingin kembali hanya karena mereka tidak nyaman menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Mereka bukan mencari cinta, mereka hanya mencari pelarian dari rasa bersalah. Berhati-hatilah. Pintu yang sama tidak harus dibuka 2 kali. Jika yang datang tidak membawa kunci yang baru, yakni kesadaran, perubahan, dan tanggung jawab. Dan kamu tidak egois karena menolak. Kamu tidak jahat karena memilih tenang. Kamu hanya sedang menjaga hatimu yang dulu hancur dan kini sedang berusaha tumbuh kembali. Mereka mungkin berkata, semua orang pantas mendapat kesempatan kedua. Tapi kamu pun berhak menjawab, aku juga pantas mendapat hubungan yang tidak melukaiku 2 kali. Berikan maaf agar hatimu tetap ringan. Tapi kamu tidak wajib memberikan tempat, karena kadang yang terbaik bukan melanjutkan dari titik yang lama, tapi melangkah ke arah yang baru, dengan damai dan penuh kesadaran. Dan pada akhirnya, biarlah keputusanmu bukan dilandasi oleh emosi sesaat, tapi oleh cinta yang dewasa kepada dirimu sendiri. Cinta yang tahu batas, cinta yang tidak mudah dikelabui oleh air mata tanpa tindakan. Cinta yang tidak lagi buta seperti dulu, tapi tajam karena telah melewati badai. Kamu sudah tumbuh, kamu sudah tahu nilaimu. Dan kini, kamu tahu, tidak semua yang kembali pantas mendapat tempat. Biarkan mereka belajar, biarkan mereka menyesal, tapi kamu tetaplah berjalan menuju masa depan yang Tuhan siapkan, tanpa harus kembali ke masa lalu yang pernah mengecewakanmu. Bab 7. Kamu bukan korban, tapi jiwa terpilih yang disucikan lewat rasa sakit. Saat kamu ditinggalkan, disakiti, atau dilupakan tanpa alasan yang masuk akal, mudah sekali merasa seperti korban. Korban dari ego mereka. Korban dari pengkhianatan yang diam-diam. Korban dari cinta yang ternyata hanya bertahan sampai mereka tidak butuh lagi. Tapi pelan-pelan, kebenaran yang lebih besar mulai muncul. Kamu sadar, kamu bukan korban. Kamu adalah jiwa yang sedang dibentuk. Dibentuk lewat nyeri yang tak tampak oleh mata, tapi dilihat jelas oleh Tuhan. Setiap rasa sakitmu adalah proses penyucian. Tuhan tidak sedang menghukummu, Tuhan sedang membersihkan jalanmu dari orang-orang yang tidak bisa dibawa ke takdir barumu. Kamu tidak sedang kehilangan cinta, kamu sedang diarahkan menuju cinta yang lebih sejati, yang pertama-tama tumbuh dari dalam dirimu sendiri, yang tidak bergantung pada validasi siapapun, yang tidak bisa diambil kembali oleh mereka yang dulu hanya datang untuk mengambil, bukan memberi. Jiwa-jiwa terpilih tidak diberi jalan yang mudah, karena mereka tidak ditugaskan untuk hidup biasa-biasa saja. Mereka ditugaskan untuk menyinari, untuk menyembuhkan, untuk menjadi saksi kekuatan kasih yang tidak tergantung pada dunia. Dan kamu adalah salah satu jiwa itu. Saat kamu dihancurkan oleh keadaan yang tidak kamu pilih, itu bukan akhir. Itu adalah proses sakral.
Rasa sakitmu bukan hukuman. Itu adalah panggilan untuk bangkit ke tingkat yang lebih tinggi, untuk mengenal dirimu lebih dalam, untuk melihat bahwa apa yang kamu sangka cinta ternyata hanya ujian, dan apa yang kamu sangka kehilangan ternyata adalah perlindungan. Karena begitulah cara semesta bekerja bagi jiwa terpilih, dibersihkan dari hal-hal yang tampak indah tapi kosong, dijauhkan dari hubungan yang tampak akrab tapi racun, dilepaskan dari orang-orang yang hanya mencintai dirimu yang lemah, bukan dirimu yang kuat. Sekarang kamu tahu bahwa kamu tidak akan pernah kembali menjadi pribadi yang sama seperti dulu, karena kamu sudah melewati medan luka dan tetap hidup. Kamu sudah melewati malam panjang dan tetap menyala. Kamu sudah kehilangan dan justru menemukan diri sendiri. Dan kini, kamu sedang dipersiapkan untuk pertemuan baru, untuk kehidupan yang lebih damai, untuk misi jiwa yang lebih besar. Tuhan sedang membuka jalan, walau kamu belum bisa melihatnya sekarang. Tapi kamu bisa merasakannya di dalam dada, ada keheningan yang lebih tenang. Ada luka yang tak lagi berdarah, hanya menjadi pelajaran. Dan ya, kamu akan mencintai lagi. Tapi kali ini dengan hati yang tidak mudah disilaukan. Kamu akan membuka dirimu lagi. Tapi kali ini dengan jiwa yang tahu kapan harus menutup pintu. Karena sekarang kamu tahu, kamu tidak lahir untuk dikecewakan. Kamu tidak dipilih untuk terus-menerus disakiti. Kamu dibentuk agar bisa membedakan mana yang suci, mana yang hanya manis di awal. Kamu bukan lagi korban dari kisah masa lalu. Kamu adalah penjaga cahaya, yang dulu rela padam agar orang lain bersinar. Tapi kini, memilih bersinar agar bisa menyentuh jiwa yang benar-benar menghargai cahayamu. Maka jangan pernah menyesali apapun. Jangan menangisi apa yang pergi. Jika mereka memilih meninggalkanmu saat kamu tulus, itu artinya mereka tidak pantas berada di sekitarmu saat kamu sudah bangkit. Dan jika kamu masih merasa sendiri hari ini, percayalah, itu bukan karena kamu tidak dicintai, tapi karena Tuhan sedang menyembunyikanmu. Hingga tiba waktunya, kamu disandingkan dengan orang yang tepat, yang tidak datang untuk mengambil, tapi untuk membangun bersama. Disinilah akhir dari luka, dan awal dari panggilan jiwamu yang sebenarnya. Bukan untuk mengejar mereka yang salah, tapi untuk mengisi hidupmu dengan sesuatu yang benar. Karena kamu adalah jiwa yang terpilih, dan jalanmu tidak akan sama dengan yang lain. Lebih sunyi, tapi lebih bermakna. Lebih sepi, tapi lebih diberkati. Lebih sakit, tapi penuh kemuliaan. Dan jika kamu bisa bertahan sejauh ini, percaya saja, apa yang menunggumu di depan jauh lebih indah daripada apapun yang pernah kamu tinggalkan di belakang. Jika kamu pernah merasa dikorbankan, ingatlah, itu bukan akhir dari kisahmu. Itu hanyalah gerbang menuju bab yang lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih sesuai dengan panggilan jiwamu. Bukan karena kamu tidak cukup baik, bukan pula karena kamu tidak layak dicintai. Seringkali, kamu dikorbankan bukan karena kekuranganmu, tapi karena ketulusanmu, terlalu dalam untuk dipahami oleh orang yang masih tertutup oleh ego. Ketika seseorang mengorbankanmu demi kenyamanan mereka, demi ego mereka, demi kepentingan mereka sendiri, itu tidak berarti kamu ditolak oleh semesta. Sebaliknya, kamu sedang dilindungi. Terkadang, perlindungan Tuhan datang dalam bentuk kehilangan, dalam bentuk pintu yang tertutup rapat, dalam bentuk orang-orang yang pergi begitu saja tanpa pamit yang tulus. Dan meskipun itu menyakitkan, percayalah, kamu sedang dipisahkan dari sesuatu yang tidak sejalan dengan takdirmu. Bukan dibuang, tapi disisihkan, dijauhkan dari hal-hal yang akan menghambat pertumbuhan batinmu, disingkirkan dari hubungan yang hanya menguras, bukan mengisi, ditarik keluar dari lingkaran yang penuh kepura-puraan, agar kamu bisa menemukan kembali dirimu sendiri, yang murni, yang damai, yang utuh. Penyesalan mereka di kemudian hari bukan kemenangan untuk dirayakan, tapi pengingat halus bahwa kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Cepat atau lambat, nurani mereka akan berbicara. Dan saat itu tiba, mereka akan sadar
Bahwa yang mereka tinggalkan bukan hanya seseorang yang peduli, tapi seseorang yang tulus mencintai tanpa syarat. Tapi ingatlah, tujuan dari rasa sakit ini bukan untuk menunggu mereka kembali. Tujuannya adalah untuk membangunkan kekuatanmu yang selama ini tertidur. Untuk menunjukkan bahwa kamu bisa berdiri sendiri, bahkan saat hati retak. Untuk membuktikan bahwa kamu mampu melewati luka tanpa kehilangan nurani, tanpa menjadi seperti mereka. Dan itu adalah kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak bersuara keras, tapi terasa dalam. Kekuatan yang tidak membalas, tapi tetap berjalan. Kekuatan yang tidak menuntut, tapi memahami. Teruslah melangkah. Bukan untuk membuktikan apa-apa kepada siapapun, tapi karena jiwamu layak untuk sampai ke tempat yang damai. Teruslah melangkah dengan hati yang lembut, tapi tak lagi bisa dilukai sembarangan, dengan cinta yang tetap mengalir, tapi lebih selektif pada siapa yang berhak menerimanya. Kamu tidak perlu keras agar tidak disakiti. Kamu hanya perlu sadar bahwa kamu layak dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai kedalaman hatimu. Dan jiwa seperti kamu, jiwa yang tetap sabar walau sering disalahpahami, yang tetap lembut walau sering dilukai, yang tetap tulus walau sering ditinggalkan, tidak akan pernah benar-benar sendiri. Karena langit selalu mengawasi, karena semesta selalu berpihak pada yang tulus. Kamu mungkin tidak dipuji manusia, tapi kamu sedang dimuliakan dalam dimensi yang lebih tinggi. Kamu mungkin tidak dipeluk oleh orang yang kamu cintai, tapi kamu sedang dipeluk erat oleh cinta yang tidak kelihatan, namun terasa. Dan saat waktunya tiba, semua luka ini akan menjelma jadi cahaya yang membimbing orang lain. Karena kamu tidak pernah berjalan sia-sia. Kamu sedang menapaki jalan seorang penyembuh yang dilukai bukan untuk hancur, tapi untuk menjadi lebih dalam, lebih kuat, lebih bercahaya. Maka tenanglah. Bukan akhir yang sedang kamu hadapi, tapi awal dari sesuatu yang lebih selaras dengan dirimu. Kamu sedang dipersiapkan, bukan ditinggalkan. Dan percayalah, jiwa yang tulus seperti milikmu selalu punya tempat istimewa di hati semesta. Tak akan pernah benar-benar dilupakan dan tak akan pernah berjalan tanpa tujuan. Kalau apa yang kamu dengar hari ini menyentuh hatimu, maka channel ini bukan sekadar tempat, tapi rumah untuk jiwamu yang sedang bertumbuh dan mencari kedalaman makna hidup. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tak melewatkan pesan-pesan penuh cahaya yang mungkin datang tepat saat kamu sedang membutuhkan arah. Di sini, kamu tidak dinilai, kamu dipahami, tidak diajari, tapi disadarkan. Karena kamu adalah bagian dari perjalanan jiwa yang lebih besar. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap kuat, tetap lembut, dan tetap percaya. Kamu istimewa karena kamu terpilih.